Jamaah yang disayang Allah, kemarin terakhir kita sampai ayat berapa jamaah Ar-Rahmannya? Ada yang ingat? Sampai 60 atau 68. Oh udah lewat kayaknya hadirin. 70 juga udah lewat ya jamaah. Berapa? 71. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang disayang Allah, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai dengan salam, dengan kerendahan hati, takzim kami kepada ayahanda, ibunda dan sahabat semua, mohon untuk berkenan pindah ke tengah sini ya jamaah. Mari jamaah, kita pindah ke tengah sini hadirin. Mari hadirin. Yang di depan sini boleh digelar Mas, ada lagi? Untuk ibu yang ngerasa qadarullah butuh sandaran, bisa diambil di sandarannya disiapkan ya Mas, di sebelah sana ya ibu. Takut-takut mungkin capek atau apa, ada di sebelah sana. Boleh digelar lagi nggak apa-apa. Boleh kita pindah ke sini ya ayahanda, agak maju sedikit. Ibu-ibu boleh semakin ke sini biar nanti yang di luar bisa masuk. Dan biar nanti yang terlambat bisa langsung menyesuaikan. Gak apa-apa hadirin. Di sini gak apa-apa. Paling depan bahkan gak apa-apa ya anda. Mohon izin, barakallah. Biar yang di luar nanti bisa masuk. Biar sama-sama nanti bisa lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari jamaah, saya akan pimpin. Kita akan berdoa bersama-sama, zikir pagi sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin. Mudah-mudahan umurnya semakin barokah, rezekinya hadirin semua makin berlimpah, hidup kita makin istiqomah, wafatnya besok husnul khatimah. Doa ini gak pernah diganti jemaah, selalu yang diminta itu istiqomah sampai mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan memaksakan diri untuk beramal salih. Karena amal salih itu awal-awalnya memang sedikit agak dipaksa. Lama-lama setelah dipaksakan terbiasa. Setelah terbiasa jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, ada yang hilang, pasti dalam hati sini ada rasa yang kurang. Gak ngaji aja sehari, pasti ada perasaan kehilangan yang amat dalam. Itulah kalau sudah jadi karakter. Mari kita awali pertemuan subuh ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tilawah dulu ya jemaah, sebelum nanti kita tadabbur menyelesaikan Ar-Rahman. Gak kerasa dari ayat pertama sekarang sudah masuk ayat ke-72 Quran surah Ar-Rahman. Silakan dibuka surah Ar-Rahman ayat ke-72. Kalau enggak ada Qurannya, jamaah nanti bisa dengarkan kami membaca lalu kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Terakhir, tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Quran. Akhirnya atas pertolongan Allah selesai tadabbur kita surah Ar-Rahman. Jamaah yang dirahmati Allah, coba dibuka Ar-Rahman ayat ke-72. Ayat ke-72.
Hurum maqsuratu fil khiyam. Nanti di surganya Allah itu ada bidadari-bidadari yang terpelihara yang Allah tempatkan di dalam kemah-kemah. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kira kemah dalam surga itu akan seperti kemah yang kita lihat waktu pada saat hidup kita di dunia. Kemarin ada Mafcamp, acara Masjid Muhammad Al-Fatih ngadain camping. Lokasinya bertepatan di pekarangan dan beberapa spot di dekat masjid. Jadi ada tenda, kemarin kurang lebih sekitar ada mungkin 25 sampai 30-an tenda yang disiapkan, bahkan lebih. Itu disiapkan, tendanya kecil, muatnya sekitar 3-4 orangan. Itu tenda-tenda dunia. Kalau tenda di surganya Allah beda cerita. Tenda dunia gampang koyak. Tenda dunia ditusuk pisau robek. Kalau kemah atau tenda-tenda dunia tersapu sama angin yang cukup kencang, meleot langsung besi-besinya. Tapi kemah-kemah di surganya Allah, tenda-tenda di surganya Allah, dia kuat, dia kokoh, gak gampang meleot saat diterpa angin, tidak mudah sobek ketika terkena pisau atau sayatan yang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah cerita jemaah, surga itu akan ada pohon. Yang sesiapa ngucap satu ucapan ini, dia akan, sabda Nabi, diberi satu pohon di surganya Allah. Riwayat Muslim, Nabi bersabda, man, barang siapa, qala, yang mengucap subhanallah wa bihamdih, sampai situ aja, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdih, Allah tanamkan untuknya satu pohon di surganya Allah. Coba diucap 2 kali, 3 kali bersama-sama jemaah. Subhanallah wa bihamdih. 2, subhanallah wa bihamdih. Terakhir, subhanallah wa bihamdih. Kalau 3 kali ngucap, berarti dapat berapa pohon menurut baginda Nabi? 3 pohon Allah tanamkan di surganya Allah. Nabi gak selesai ceritanya, bahkan Nabi bercerita di surga setiap satu pohon besarnya 1 ekor kuda yang paling cepat, dia lari tanpa henti selama 100 tahun, sabda Nabi, belum sampai ujung pohonnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Saking luasnya, tiap-tiap hamba akan dikaruniai kenikmatan yang tiada tara. Nah, kemahnya terbuat dari apa? Mutiara-mutiara, berlian-berlian yang mahal. Lagi-lagi jangan pernah bayangin, oh berarti nanti mutiara semua ya, atapnya, plafonnya, tiangnya, besi penyangganya, lalu kemudian sisi kanan kirinya. Jangan bayangin sama seperti dunia, karena Nabi bersabda, a'dattu li'ibadiyas salihin. Allah menyiapkan untuk hambanya yang salih ma la ainun ra'at, mata yang belum pernah memandang kepadanya, wala uzunun sami'at, telinga yang belum pernah mendengar padanya, wala qatara ala qalbi bashar, hati yang belum pernah sanggup membesitkannya. Berarti kalau kita mampu membayangkan tentang surga akan sesuatu dalam bayangan, pasti surga lebih apa? Lebih baik. Kalau kita pernah memandang, oh kayaknya berarti nanti temboknya dari berlian nih, berarti pasti lebih baik. Selalu kayak gitu tentang surganya Allah. Di sini jamaah Allah kasih tahu salah satu nikmat yang Allah akan berikan, hurum maqsuratu fil khiyam. Kalian akan dapati bidadari-bidadari bermata jeli Allah tempatkan di kemah-kemah. Nanti kalau perempuan saingan sama bidadari, siapa yang menang kira-kira? Ingat Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, penduduk dunia, muslimah dia yang menjadi ahli surga, nanti bidadari surga bukan saingannya.
Tapi dia menjadi lebih dahsyat daripada bidadari-bidadari surga. Karena wanita dunia yang jadi penduduk surga, dia akan bukan tandingannya bidadari-bidadari surga. Bahkan bidadari-bidadari surga iri kepada wanita dunia yang seizin Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan hadirin semuanya, kita semuanya nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, umur kita nih gak lama betul. Mau hidup lama selama apapun juga gak akan pernah bisa membuat kita menikmati dunia seperti saat kita muda, betul. Bebas waktu muda makan apa aja. Tapi sekarang makanan itu sudah dikira-kira. Bebas waktu masih muda berkelana, mengembara, jalan kaki kemana aja. Tapi sekarang usia senja, jalan kaki mulai dibatasi. Bebas waktu usia muda, gak nyari sandaran. Dia duduk dengan tegapnya. Tapi pada saat sekarang kita butuh sandaran. Makanya salah satu spot yang paling laris kalau ngaji itu tiang pasti yang paling dicari. Karena buat nyandar. Hadirin, itulah dunia. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Termasuk yang berbicara, belum tentu kita akan lama membersamai, tapi kita berdoa pada Allah semoga istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Ayat 73. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang mau didustakan? Ayat berikutnya. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga belum pernah disentuh oleh siapapun. Insun kepada manusia, wala jan atau jin. Jamaah, kalau ada satu barang dijual, katakanlah brownies. Brownies yang satu sudah dicolek-colek sama orang sehingga ada bocel bekas dimakan orang. Brownies satunya masih tertutup rapi, tersegel rapi, kena lighting dari etalase-etalase yang cantik menawan. Kira-kira jamaah milih brownies yang pertama atau milih brownies yang kedua? Yang kedua yang masih segel. Kalau ada permen, yang satu sudah dibuka, lalu permen itu terjatuh ke lantai. Yang satu permennya masih terbungkus rapih, lalu terjatuh di lantai. Kira-kira pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Yang kedua yang masih terbungkus rapih, walaupun jatuh dia tahu plastiknya melindungi dalamnya. Surga semuanya belum pernah disentuh oleh manusia manapun, belum pernah disentuh oleh jin. Bahkan sabda Nabi bersabda, di antara istimewanya jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, besok di surga yang boleh masuk pertama kali setelah baginda Nabi Muhammad SAW adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jamaah semua, kita semua jamaah yang live di TikTok, YouTube, Instagram, kita semua yang jadi umatnya baginda Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga pertama kali sebelum umat-umatnya Nabi yang lain. Itu istimewanya jadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang jamaah jadi umatnya Nabi Muhammad, meneladani baginda Nabi Muhammad, mencintai baginda Nabi Muhammad, ingin mendapatkan baginda Muhammad dari semua kebaikan-kebaikan yang beliau telah perjuangkan. Hakon jamaah, jamaah datang pagi-pagi, gelap-gelap. Apa baginda Nabi Muhammad pernah bersabda? Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang datang ke masjid gelap-gelap dia, nanti setiap gelapnya yang jamaah lewati besok akan jadi terang benderang di hari kiamat. Allah. Jamaah gelap-gelap datang. Ada yang lewat pematang sawah, ada yang lewat atas, ada yang lewat
jamu niro. Tadi saya ketemu sama ibu jamu niro. Ya Allah, Masya Allah, ibu-ibu lewat jamu niro. Jamu niro itu yang gang sebelah SMK Negeri Donolelo itu. Ada yang dari sana pahlawan, jalan kaki, Masya Allah, tabarakallah. Kabar bahagia buat kita bersama, siapa yang dia datang ke masjid. Gelap-gelap, nanti gelapnya ini semua jadi terang benderang di hari kiamat insya Allah. Juga Rasulullah yang pernah bersabda jamaah, sesungguhnya siapa yang dia dapatkan ilmu, maka ilmu ini wajib baginya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahkan kata para ulama, ilmu yang kamu dapat itu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan jauh lebih baik ilmu daripada dunia dan seisinya. Bayangin ada kisah. Kisahnya namanya Ibnu Samak Az-Zahid. Siapa namanya? Ibnu As-Samak Az-Zahid ini terjadi pada zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu khalifah. Kalau bahasa sekarang tuh ya presiden tertinggi. Punya segalanya, punya harta, punya kuasa, punya pasukan. Waktu Ibnu As-Samak Az-Zahid bertemu sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, Ibnu As-Samak bertanya, wahai Khalifah, berapa kamu akan bayar 1 teguk air jika engkau harus membayarnya? Khalifah tahu jemaah, harga seteguk air kalau dihalangi mati jemaah. Ibu bisa gak makan 2 hari. Hidup gak kira-kira kalau gak makan 2 hari? Kemungkinannya masih hidup. Tapi kalau gak minum akan bahaya. Lebih bahaya gak makan atau lebih bahaya gak minum? Gak minum. Beliau tahu harga 1 teguk air itu berapa. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau mengatakan, aku demi 1 teguk air yang masuk ke kerongkonganku, aku siap membayar setengah dari hartaku, setengah dari kekuasaanku. Saking taunya jemaah, harga seteguk air mahalnya luar biasa. Lalu kata Ibnu As-Samak Az-Zahid, beliau bilang lagi sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai Khalifah, kalau air yang 1 teguk tadi kamu minum, bismillah, glek. Setelahnya dia masuk ke dalam perutmu, lalu dia tidak bisa keluar lewat jalur keluarnya, artinya mohon maaf gak bisa buang air kecil. Wahai Khalifah, kalau Anda minum air, lalu Anda gak bisa mengeluarkannya, gak bisa buang air kecil, berapa Anda akan bayar demi Anda bisa buang air kecil? Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku akan berikan setengah kekuasaanku nya lagi, atau setengahnya lagi kekuasaanku, dan aku akan berikan lagi setengah dari hartaku. Habis semua kekuasaan, habis semua hartanya hanya untuk seteguk air dan hanya untuk buang air kecil. Apa kata Ibnu As-Samak Az-Zahid? Beliau mengatakan, wahai Khalifah, semua harta yang kau punya, semua kekuasaan yang engkau miliki, itu gak ada apa-apanya dibanding seteguk air yang setiap hari kau minum, dibanding dengan air kecil yang kau buang lewat jalurnya setiap hari. Allahu Akbar walillahilham. Kita sering ngerasa gak punya, kadang kita sering ngerasa miskin, padahal sebenarnya kita yang paling kaya. Mata bisa melihat, sudah kaya. Air minum yang bisa diteguk melewati kerongkongan, sudah kaya. Setelah dia masuk ke dalam perut lalu bisa keluar lewat tempatnya, sudah kaya. Berapa Anda harus bayar kalau ternyata keganjel gak bisa keluar? Berapa Anda harus bayar kalau ternyata kerongkongan Anda gak mampu menampung atau dilewati air? Setiap kali air minum tumpah lagi, setiap kali makan tumpah lagi, muntah lagi. Berapa harus kita bayar ini semua nikmat dari Allah? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya tukar dunia dengan caranya tunggangi dunia supaya dapat kebaikan-kebaikan. Hidup ini lagi nanam kebaikan. Panennya ya di dunia panen, di akhirat panen lagi.
Hadirin berjuangnya sekarang, tapi boleh jadi yang panen 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Atau hadirin mungkin 10 tahun belum panen, yang panen anaknya, cucunya, cicitnya. 2008 ada seorang kakek tinggal di Solo, punya cucu sekolah di pondok pesantren. Waktu cucunya libur, kakek ini menulis untuk menyambut cucunya yang datang di papan tulis. Sang kakek menulis di papan tulis sambutan buat cucunya. Selamat datang cucuku yang salih, kamu akan menghafal Al-Quran, kamu akan pergi ke Mekah, Madinah. Dia nyambut, cucunya pulang dari pesantren, begitu masuk di pintunya itu ada tulisan begitu. Selamat datang cucuku yang salih, kamu akan menjadi penghafal Al-Quran, kamu akan berangkat ke Mekah, Madinah. Apa perasaan sang cucu melihat sambutan sang kakek? Teringat, terngiang-ngiang, terus tertempel di dalam dada, terus terfikirkan dalam benak. Cucu yang salih, hafal Al-Quran, pergi ke Mekah dan Madinah. Cucu ini membawa semangat terus belajar. Akhirnya dia belajar sungguh-sungguh di pondoknya. Akhirnya dia pelan-pelan menghafal Qur'annya. Akhirnya dia pelan-pelan menjadi penghafal Qur'an. Akhirnya pelan-pelan Allah izinkan ke Mekah, Madinah. Akhirnya pelan-pelan setiap yang ditanam kakeknya dari tulisan di pintu saat cucunya liburan ke rumah kakeknya, pelan-pelan Allah perkenankan. Jadi sebenarnya hari ini tanaman kita di beberapa tahun yang lalu. Jamaah, siapa yang berhak memanen cabai adalah dia yang nanam cabai. Siapa yang berhak manen terong adalah dia yang menanam terong. Siapa yang berhak memanen jagung adalah dia yang menanam jagung. Tanaman hadirin bentuk nanti representasi anak dan cucu. Tanam yang baik-baik. Anak melihat ibunya ngaji, ibu saya sering ngaji, besok saat ibunda gak ada, ibunda akan diceritain terus. Waktu cucunya bertanya, mama yang uti itu kayak apa sih ma? Papa yang kakung tuh kayak apa sih pa? Lalu anak kita akan cerita sama cucu kita, dulu yang uti tuh rajin ngaji, dulu yang kakung tuh rajin ngaji. Gak pernah gak ngaji, setiap subuh gelap-gelap pasti ngaji. Pernah yang akung tuh dulu naik motor terus qadarullah motornya kehabisan bensin. Gak balik, didorong motornya sampai ke tempat ngaji. Itu bakal jadi cerita jamaah. Cucu yang mendengarkan bahwa oh leluhurnya adalah suka ngaji, taat. Dia pelan-pelan akan mengekor, mengikuti bagaimana atasnya dengan seizin Allah. Semuanya izin Allah. Hadirin, makanya hidup kita tinggal yang seberapa ini pakai untuk ninggalin yang baik-baik. Supaya rekam jejaknya anak-anak kita baik, cucu-cucu kita baik, dan semuanya adalah kebaikan. Kita lanjut, ayat 76. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Nanti jamaah saat masuk syurganya Allah, Allah kabarkan di ayat ini, muttaqi'ina ala rafrafin khudrin. Kalian besok akan bersandar, bantal-bantalnya warnanya hijau. Jadi salah satu warna yang nanti ada di syurga, warna apa hadirin? Hijau, khudrin. Ahdor, warna hijau. Kalau jamaah nanti suka warna hijau, jamaah senang karena Rasulullah SAW selain suka warna putih, Rasul juga suka warna hijau. Preferensi warnanya Rasulullah tuh, kalau nggak putih, hijau, tapi beberapa kesempatan Nabi juga pernah pakai warna merah tapi bergaris. Merah ada garis-garisnya. Warna itu juga ada dalam riwayat Jabir bin Samurah ketika Jabir menyaksikan Rasulullah SAW keluar daripada rumah beliau melihat bulan purnama, terus Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Rasulullah, aku melihat purnama.
Kupandangi wajah Rasulullah, kupandangi purnama yang sedang bersinar. Kupandangi wajah Rasulullah, kupandangi lagi purnama yang sedang bersinar. Lalu kata Jabir bin Samurah, demi Allah wajah Rasulullah lebih indah, lebih tampan, lebih bersinar, lebih bercahaya daripada bulan purnama yang sedang bersinar. Saking mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Ada sandaran-sandaran permadani, bantal-bantal warnanya hijau. Apa maknanya? Jamaah di sana aktivitasnya adalah aktivitas yang semuanya menyenangkan. Gak ada lagi sedih, capek. Kalau di dunia ada capek nggak hadirin? Capek. Ada lelah nggak? Ada. Ada sesuatu yang nggak membahagiakan nggak? Ada. Di surga nggak ada. Semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya aktivitasnya itu aktivitas yang menenteramkan jiwa. Orang Jawa sering bilang kalau duduk bersandar ada bantal-bantal yang khudrin, hijau yang luar biasa menyejukkan pandangan mata, itu dimaknai leyeh. Sambil santai, leyeh nanti jamaah. Dan termasuk kata ulama, kenapa kok kalimatnya muttaqiina ala rafrafin khudrin, warnanya hijau. Kenapa kok hijau disebut? Karena mata ini cenderung lebih nikmat memandang yang hijau daripada yang selain hijau. Mata lebih condong suka memandang rumput, hijauan, pohon-pohon yang rindang daripada yang kosong melompong tanpa ada nuansa hijau sama sekali. Kalau di sini ada arsitek, mohon izin, atau teman-teman yang menonton adalah seorang arsitek, mohon izin. Salah satu rumah yang cukup digemari adalah terutama yang tinggal di wilayah urban, kota-kota besar yang lahannya kecil, sempit. Bagaimanapun caranya, walaupun lahannya sempit, bangunan itu harus ada unsur tanamannya. Kenapa? Karena feeling secara psikologi, itu dia akan lebih cenderung kena di hati saat pulang ke rumah melihat ada hijauan daripada datar flat nggak ada hijauan dalam rumahnya. Itulah rahasianya kenapa warnanya hijau. Kalau jamaah mah Masya Allah pekarangannya luas-luas. Dulu waktu jamaah punya anak, jamaah nggak mikirin anaknya banyak atau sedikit. Nyucinya juga nggak pakai mesin cuci, tapi bahagia ya jamaah, bahagia. Pekarangannya luas, ada ayam berkokok, ada satu tanaman di depan rumah. Insya Allah pelan-pelan satu sama lain. Nanti kita akan ulangi lagi di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagi yang mau didustakan? Terus ayat terakhir. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka sucikan nama Allah, zat yang maha agung, zat yang maha pemilik segala kemuliaan. Waktu An-Nabi SAW mendapati kemenangan-kemenangan ada dalam genggaman tangan kaum muslimin, Nabi itu selalu ngingetin jemaah. Salah satu yang Nabi ingatkan kepada semua kaum muslimin, nanti kalau dapat kemenangan, nanti kalau dapat nikmat, nanti kalau dapat kemudahan, ingat ya, tabarakasmu rabbik. Agungkan, sering-sering menyebut namanya Allah. Kalau dapat kemenangan, nama Allah disebut. Kalau dapat kemudahan, nama Allah yang diingat. Kalau dapat kebahagiaan, Allah yang selalu diulang-ulang untuk dihadirkan, bukan yang lain. Hadirin, siapa yang memberikan hadirin harta sampai hari ini? Allah. Gak lucu, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Maka gak lucu kalau ada seseorang yang dititipi sombong dengan barang titipannya. Kan Allah yang nitipi, hambaku ini hartanya aku titipkan padamu ya sekian.
Allah nitipin ke kita 1 juta. Lah kok kita sombong sama 1 juta yang Allah titipkan? Kan lucu, menyombongkan barang titipan. Maka gak layak kita merasa sombong dengan barang titipan. Harta ya punya Allah, kesehatan ya dari siapa? Allah. Ilmu yang mudah diamalkan itu karunia dari siapa? Allah. Hadirin hari ini punya suami, punya anak-anak, hidup berbahagia, itu siapa yang kasih? Allah. Apa urusannya jamaah cuma duduk sama suami bersebelahan, lalu terus kemudian jamaah ibadah dalam perihal ranjang, Allah karuniai anak. Itu kan gak ada peran Anda sama sekali kecuali Allah yang mengizinkan. Lalu terus kemudian Anda mengandung 9 bulan 10 hari lalu kemudian melahirkan, itu perannya Allah. Ada yang udah lama tapi belum dikaruniai. Mereka nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tapi belum dikaruniai anak. Berarti kan bukan cuma sekedar peran suami istri lalu pergi masuk ke dalam kamar aja. Tapi ada peran karena atas pertolongan Allah dikaruniai keturunan. Keturunan Allah dikasih cucu. Atas karunia Allah dikasih cicit. Itu karunia Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Harus tahu yang disebut gak boleh makhluk, tapi yang disebut adalah Allah. Nyebut Allah sesering mungkin. Pujian itu emang karena Allah nutup aib kita. Kalau dibongkar, disingkap semua aib kita, orang muntah ngelihat kita hadirin. Maka ayo murniin yuk jamaah yuk karena Allah. Murnikan semata ibadah karena Allah. Ngajinya kita karena siapa? Sholatnya kita karena siapa? Jamaah, analogi ya. Ini jamaah bakalan dikasih susu sapi murni. 1 orang dapat 5 liter per hari. Susu sapi murni dari sapi yang paling bahagia, sapi-sapi terbaik dari negeri yang jauh di sana. Susu sapi murni per orang 5 liter dikasih gratis cuma-cuma. Kira-kira pada mau atau enggak? Mau, tapi susu sapi murni 5 liter itu per 5 liternya dicampur kotoran sapi 1 sendok teh. Kira-kira mau diterima atau enggak? Kenapa? Lah kan cuma 1 sendok. Mau diterima? Jawabannya karena kecampuran kotoran sapi. Sama ibadah kalau kecampuran, mohon maaf, pertele dunia, perkara pujian dunia. Kenapa datang ngaji? Ya supaya dipuji. Kenapa datang ngaji? Ya gak enakan sama tetangga. Kenapa datang ngaji? Ya karena ingin dapatkan A, dapatkan B. Cuma karena itu persis kayak susu yang murni 5 liter kecampuran tai sapi 1 sendok. Itu wah ya Allah jamaah. Gak mudah tapi harus latihan. Awalnya yang datang ke sini karena gak enakan. Awalnya yang datang ke sini karena diajak temen. Awalnya yang datang ke sini karena perkara dunia. Pengen dapat dunia, pengen dapat A, B, C, X, Y, Z. Pelan-pelan diganti. Pelan-pelan diapain? Ganti. Niatnya hanya cari ridhonya. Jangan yang lain jamaah. Gak apa-apa. Jamaah nanti Masya Allah datang ke sini ngajak orang tuh gak apa-apa. Ngajak anaknya gak apa-apa, ngajak keluarganya gak apa-apa, ngajak suaminya, ngajak istrinya, ngajak orang tuanya. Teman-teman anak-anak muda Wonosobo ajak semuanya yang bisa diajak, ajak aja gak apa-apa. Karena kita juga pengennya masuk surga bareng-bareng. Tapi yang ada di hati gak boleh siapapun kecuali cuma ada Allah. Kadang pujian itu lebih racun daripada hinaan. Mohon maaf ya jamaah. Orang tuh kalau dihina lebih semangat loh. Ada orang kalau dihina itu sakit sebentar karena hinaan. Tapi dia larinya lebih kencang. Seperti kuda yang dipecut. Makin dipecut larinya makin kencang.
Tapi kadang kalau dipuji-puji orang suka terlena dengan pujian padahal dia lupa buruknya lebih banyak daripada pujiannya. Ada orang muji, wah ibu ini luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Akhirnya dia lupa, terlena sama pujian. Setelah terlena, binasa karena pujian. Makanya sesekali, kalau pas lagi bukan sesekali ya, tapi sesering mungkin saat dipuji tuh, ini mah semua Allah bukan saya. Kalau dihina jangan sakit hati, biasa aja jemaah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Agungkan nama Allah karena Allah pemilik ikram. Apa arti ikram? Karim, pemilik kemuliaan. Siapa yang paling mulia? Cuma Allah. Kita hina semua. Gak ada yang mulia. Orang tahu kita begini ya karena cuma tahu casingnya doang, gak tahu aslinya kayak apa. Makanya dihina biasa aja, gak bahaya jemaah. Wah dasar ibu dihina sama tetangga, ibu dihina sama orang. Atau hadirin anak-anak muda yang datang dihina di sosial media. Ah dasar main lu kurang jauh, bla 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 XYZ. Gak bahaya. Dihina gak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu kalau Allah nanti murka sama kita, nah itu baru bahaya. Kalau jamaah dihina gak bahaya, jamaah difitnah gak bahaya. Selama masih yang memfitnah makhluk gak bahaya. Yang menghina kita makhluk gak bahaya. Tapi kalau sudah yang menghinakan Allah, yang membenci kita Allah, ini baru bahaya. Makanya kembalikan kepada ayat ini, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Harus tahu keagungan itu milik Allah. Apa artinya agung? Jalal. Apa artinya keagungan? Kebesaran, keagungan, kehebatan, kemuliaan, kemuliaan, ikram. Kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan itu cuma milik Allah. Wah hebat ya, enggak, Allah yang hebat. Nih teman-teman tulis di kolom komentar, bukan kita yang hebat tapi Allah yang menghebatkan. Bukan kita yang hebat tapi Allah yang menghebatkan. Bukan kita yang mampu tapi Allah yang memampukan. Ini cerita kemarin, persis ketika kemarin kami lagi safar kemarin. Ada orang jemaah punya kakak kaya raya. Dia gak kepikiran bisa berangkat haji dengan uangnya, tapi dia pengen berangkat haji. Gak kepikiran bisa haji dengan uangnya karena mohon maaf dalam keadaan miskinnya luar biasa. Daftar hajinya aja gak kepikiran karena gak punya uang. Tapi dia yakin sama Allahnya, dia punya doa. Setiap subuh doa, duha doa, zuhur, asar, maghrib, isya doa, tahajud merengek lagi, minta sama Allah kayak anak kecil yang terus nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah izinkan, ya Allah mudahkan. Hamba kalau ngelihat uang hamba gak bisa, tapi izinkan hamba bisa berkunjung ke rumahmu, berhaji, berumrah. Dia punya kakak kaya raya. Ya namanya juga keluarga ya jemaah. Saat kakak kita kaya raya, ya nek kitanya biasa aja kan, yo kakak kita juga nolong seadanya tuh jemaah pasti. Kadang-kala kan begitu. Kakaknya ini sakit. Kakaknya ini sakit stadium 4 atau berapa gitu. Lalu kakaknya ini bilang, berazam sama suaminya, Mas, kalau sakit saya sembuh, maka saya nazar kita berangkatkan haji sekeluarga besar. Dengan izin Allah sakitnya sembuh, nazarnya ditunaikan, itu semua keluarganya diberangkatin haji semuanya jemaah. Hajinya yang ketika dari hotelnya keluar langsung pelataran Masjidil Haram. Hotelnya bintang 5 keluar langsung pelataran Masjidil Haram. Begitulah beliau cerita.
saya benar-benar karunia Allah. Gak ada uang sama sekali. Kalau bicara tentang uang, kami bukan orang yang punya. Tapi ini nazar dari kakak yang sembuh dari penyakitnya. Kami sekeluarga diberangkatkan. Allahu Akbar walillahilhamd. Makanya lagi-lagi hadirin jangan pernah bilang enggak ya. Tapi pegang ayat ini. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang agung itu cuma Allah, yang mulia itu cuma Allah. Jangan ada kata-kata saya mah saya. Kita bilang nggak bisa, tapi kalau Allah manggil bisa apa? Allah bakal datangkan. Kita bilang nggak mungkin, kalau Allah bilang aku yang memungkinkan. Apa daya kita jemaah? Allah sudah memungkinkan. Ini berlaku untuk semua case, bukan cuma dalam bab hajian, berlaku dalam semua soal. Amal baik itu jamaah cuma perlu baik sangka sama Allah. Emang dulu dikira kita punya uang berapa banyaknya terus untuk kita sama-sama ada di sini. Kita duduk di sini. Kita masuk ke masjid ini. Emang dulu pernah membayangkan harus punya sekian? Gak ada. Modalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, Allah menemani, Allah membersamai, gak mungkin gak Allah bantu, Allah pasti menunjukkan jalan-jalannya, Allah pasti mengirim tangan-tangan terbaik untuk membersamai sampai selesai dengan izin Allah. Apakah dulu pernah berpikir terbayang ada uang yang harus banyak dulu? Enggak, ternyata yang perlu kita pegang sejak awal sebagai pondasi, sebagai akar yang kuat. Pondasi itu bernama Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Surga sama baik sangka, udah jamaah tuh gak usah mikir. Ya Allah, kalau dengar kajian tentang mati, aduh belum siap Ustadz. Udah jamaah gak usah mikir belum siap. Yang sekarang jamaah pikir, beramal soleh aja banyak-banyak. Ya, tapi dosa saya waktu masa muda tuh ya Allah, yang gelut, yang nyolong mangga, yang nuker sendal pas Jumatan. Aduh nek dipikir dosa saya waktu muda yang inilah, yang itulah. Kayaknya mah gak pantas. Belum lagi yang dosa riba lah, belum lagi yang dosa-dosa besar, pernah berbuat syirik. Pernah minta supaya laris, datang supaya kepada dukun, orang yang tidak pintar supaya dagangannya laris. Aduh dosa saya mah banyak banget. Jamaah gak usah mikir itu, yang penting sekarang beramal sholih. Karena Nabi bersabda, sabda Nabi yang mulia SAW, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Udah toh beramal soleh aja, nanti yang buruk dihapus, kata Nabi SAW. Wa'at bi'is sayyi'ah. Kalau dulu kamu pernah berbuat salah, keliru, maksiat, hasanata tamhuha. Sekarang berbuat baik, niscaya hasanata tamhuha. Kebaikan itu menghapus keburukan di masa lalumu. Jangan takut ya jamaah. Orang mah takut mati, enggak usah takut, mati mah pasti. Yang penting siap mati. Siap mati tapi ya jangan konyol. Siap mati, jok lompat dari gedung lantai 17, ya ini mati konyol namanya. Siap mati diiringi dengan persiapan. Kan kita tahu mau mudik ke Jakarta. Kira-kira bekal 2000 nyampe Jakarta enggak? Ya minimal Sinar Jaya 127.500. Gojek dari terminal Sinar Jaya sampai ke rumah, Gojeknya katakanlah 50.000, berarti kan harus siap uang 175.500. Itu belum makanan, yo berarti siap uang 300.000 aman. Belum lagi ketika nanti ke kamar mandi bayar 2.000, yo 300.000 lah aman, udah plus kamar mandi ya makan. Itu kalau mau mudik ke Jakarta, mau mudik ke surganya Allah, bekalnya harus punya dari sekarang. Udah jangan mikir ntar mati gimana, yuk mati bismillah, insya Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwanya tenang, sini kamu pulang, udah nikmati aja. Yang sekarang kita lakukan, kalau ada acara ngaji, mangkat ngaji. Kalau ada Quran, baca Quran. Kalau ada kenceleng kotak lewat,
sukan. Walaupun cuma 100 perak masukin aja. Kalau ada video baik sebarkan, sebarin. Kalau ada kesempatan untuk derma, yo derma. Udah yang baik wes. Yang buruk tinggalin. Yang memanipulasi, yang tidak amanah, uang orang dikemplang, ada hutang gak dibayar, nih tinggalin jamaah. Hadirin harus tahu ya jamaah, hutang itu membuat pemilik hutang gak boleh masuk surga sampai hutangnya lunas. Mudah-mudahan yang punya utang semuanya lunas tahun ini insya Allah. Amin, nih punya utang semua jamaah. Bismillah lah jamaah, ayolah pelan-pelan. Udah jamaah nikmati yang halal, yang haram jauhi. Orang dan jauhi dari harta-harta haram karena harta haram berpengaruh ya. Orang nih yang makan harta yang halal sama yang nyepil nyicip harta-harta yang haram nanti perilakunya beda, outputnya beda, hasilnya beda. Orang ngemplang duitnya orang, gak amanah, gak jujur, bawa kabur uangnya orang, catat baik-baik. Mungkin dia bisa leha-leha pada awalnya. Mungkin dia bisa, hahaha duitnya saya kemplang, gak saya balikin. Awalnya mungkin dia leha-leha, tapi hakul yakin kalau dia gak taubat sama Allah, dia gak punya niat baik balikin uangnya orang yang pernah dia zalimi, bakal binasa hidupnya, binasa hidupnya, binasa hidupnya. Dan orang, ini ibu-ibu yang pernah ngutangin orang jok gak dibalikin. Atau pernah ditipu sama orang, dikhianati sama orang, terus orang itu gak minta maaf sama jamaah. Pegang baik-baik, Allah akan ganti di luar dari yang kita telah ikhlaskan atas seizin Allah. Yakin jamaah sama Allah. Ini bukan isapan jempol belaka. Tapi saya yakin jamaah sudah pernah merasakannya. Saat ditipu, penipunya belangsak. Jamaah, yo ngelos dodo juga awalnya. Gimana Ustadz ditipu 500.000, mana itu uang terakhir, mana itu ini, mana itu ini. Awalnya yo nyesek Anda kena tipu, tapi yakin dia yang menipu bakal belangsak kalau gak taubat. Dan jamaah yang pernah kena tipu sama dia, awalnya mungkin sakit sebentar, tapi besok seperti dihempas bola, dihempas ke lantai. Pertamanya sakit ya jamaah, blek. Saat bola itu kebentur lantai, sakit. Tapi sesudahnya memantul lebih tinggi. Itu rumusnya. Asalkan satu. Tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang diagungkan Allah aja. Jangan yang lain. Jamaah bismillah. Pelan-pelan, ini udah jam 6 ya gak kerasa. Pelan-pelan saya ngajak diri saya, keluarga saya dan kita bersama-sama, ayo yuk jamaah, mulai benahi pelan-pelan hati. Urusan hati ini urusan yang paling membuat orang tergelincir. Sabda Nabi, kalau dia riya beramal, habitat a'maluhum, hapus semua amalannya. Seperti api yang memakan kayu bakar. Makanya fokusnya karena Allah, jangan yang lain. Di hati harus cuma ada Allah. Di hati cuma ada siapa? Jangan yang lain. Ini susah, ya tapi bisa. Ini gak mudah, tapi insya Allah pelan-pelan bisa. Ayahanda, ibunda, juga jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Kami keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian berterima kasih kepada ayahanda, ibunda yang selalu membersamai atas pertolongan Allah. Sudah berjalan hari keempat santri santriwati SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kelasnya di mana? Di sini kelasnya, alhamdulillah. Nanti tahun depan kelasnya sudah disiapkan. Di mana? Itu tanah yang ada di belakang situ yang sudah dimerahkan itu akan dibuat lokal-lokal kelas dan UKS.
Bisa 4 kelas kira-kira atau bahkan mungkin bisa 5 kelas. Antara 4 sampai 5 kelas akan dibuat di sana dan kami benar-benar minta tolong sama Allah supaya Allah terus membersamai kita, dikirim guru-guru terbaik yang nanti ngajarin putra-putri dan buah hati kita. Alhamdulillah ada Ustazah Zumroh Hafiz Quran 30 juz, Ustazah Iyos, Ustadz Ilham yang jamaah tadi tahu bacaan Qurannya ketika beliau mengimami kita bersama-sama. Dan nanti insya Allah kita langsung mulai buka angkatan kedua untuk tahun depan. Jadi jamaah yang mau inden, anak-anaknya mau inden sekolah hafiz Quran, fokusnya adalah ngafalin Quran, 90% tentang ilmu agama, ngajarin wudhu, ngajarin sholat duha, ngajarin tilawah Quran, deresin zikir pagi dan zikir petang. Itu jamaah bisa mulai inden dari sekarang karena insya Allah mudah-mudahan di tahun depan insya Allah akan lebih semarak lagi dan lebih ramai yang membersamai biidznillah. Jamaah, alhamdulillah juga lantai atas plafon rangkanya semua telah terpasang. Jamaah bisa lihat dari luar sebelah sana, insya Allah akhir Oktober 2023 lantai 2 selesai dan mudah-mudahan bisa kita langsung gunakan. Dan 2024 ini info juga buat teman-teman, 2024 kita buka Ma'had Tahfiz Al-Quran Ma'had Ali atau lulus SMA. Umur 16 sampai 25 belum menikah yang mau punya komitmen ngafal Quran selama 2 tahun akan disiapkan tahun besok 2024 diampu oleh gurunda kita Ustadz Faisal Wahidina sama kami juga akan membersamai. Nanti pelan-pelan asramanya disiapkan di belakang kediaman Ustadz Ilham dan kediaman Ustadz Herman akan disiapkan asrama yang insya Allah representatif di sana tahun 2024. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan persis seperti visi misinya Masjid Muhammad Al-Fatih, masjid penghafal Al-Quran. Tadabbur Quran setiap subuh sudah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita terus bisa belajar sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak ya jamaah sudah membersamai dari benar-benar ini dulu rawa-rawa, terus kemudian kita bareng-bareng ikhtiar, alhamdulillah sampai bisa ditempatin, alhamdulillah insya Allah semakin barokah. Kami cuma mohon satu aja, didoakan, mohon didoakan ya jamaah. Kalau pas sujud, kalau pas lagi selepas beramal sholih, tolong nitip doa supaya Masjid Muhammad Al-Fatih dan semua segenap keluarga besarnya, yo pengurusnya, ya jamaahnya, mudah-mudahan semuanya istiqomah, semuanya amanah. Ini yang paling penting nih, semuanya amanah, semuanya istiqomah, semuanya nanti penuh barokah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan kami juga perkenankan kalau ada yang mohon izin kerja atau masuk ke kantor, monggo gak apa-apa ditinggal aja jamaah. Kalau ada yang mungkin dinas, gak apa-apa ditinggal aja, barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan Pak Waluyo. Pak Waluyo? Ayahanda, silakan Ayahanda. Boleh pakai ini biar terdengar. Oh ya, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada yang mau membersamai dalam kebaikan amal jariah, wakaf jariah dari pembangunan kompleks SD-nya maupun masjidnya, teman-teman juga bisa tap link di bio ya. Niatkan apa yang diniatkan, sampaikan di WhatsApp tersebut. Barakallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon tanya Pak Ustadz soal utang piutang. Semisal kita memberikan atau kita punya memberikan utang ke seseorang dan sudah jatuh tempo sebelum dikembalikan sekian lama. Nah, yang saya tanyakan, apa saya pernah dengar
siapa yang memberikan seseorang utang dan sudah jatuh tempo, maka sama saja mendapatkan pahala seperti pahala itu Pak, amal jariah ya, iya seperti itu. Dan juga semisal kita yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz, kita misal kena tipu sekian juta misalkan ya, nantinya di akhirat itu apakah ada pengadilan, ada balasan atau ada hukumannya? Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa ya Anda, semoga dimuliakan Allah sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah selalu. Yang pertama, pertanyaan beliau, apakah benar kalau kita menghutangi orang kita panen pahalanya? Jawaban baginda Rasulullah SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang menghutangi orang lain, maka setiap hari dia dihitung sedekah setengah dari nominal yang dia hutangi. Jadi kalau kita ngutangin 100.000 sama orang, dihitung setiap hari sampai dilunasi seperti seolah bersedekah 50.000. Riwayat pertama. Riwayat kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang menghutangi orang lain, dia dihitung seperti nominal hutangnya, sedekah seperti itu. Berarti bukan 50.000 tapi 100.000. Riwayat ketiga, karena riwayat hutang ini cukup lumayan banyak. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang menghutangi orang lain, dihitung 2 kali lipat dari jumlah yang dia hutangi pada orang. Iya. Nah, bila ikhlas, betul Ibunda, bila ikhlas, maka saat dia menghutangi, dia dihitung 2 kali lipat daripada yang dia hutangi. Itu terus setiap hari tuh. Sampai kapan? Rasulullah menjawab, sampai hutangnya terlunasi. Ini istimewanya yang menghutangi. Yang kedua, bagaimana tentang kita pernah tertipu? Apakah itu ada hisapnya? Tentu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Besok semuanya ditanya, detil demi detil apa yang dia lakukan. Termasuk pernah menipu orang, enggak amanah, menilep uangnya orang, berkhianat, udah dikasih kepercayaan terus berkhianat, dan segala macam yang berkaitan tentang itu, Allah akan pintai pertanggungjawaban. Makanya tadi saya bilang, kecuali kalau dia bertaubat. Taubat pun ada 2. Kalau taubat urusannya sama Allah, cukup astagfirullah wa atubu ilaih. Selesai. Kalau urusannya sama Allah. Kalau urusannya sama makhluk, gak akan pernah diampuni Allah kecuali dia harus menyelesaikan urusannya sama makhluk. Jadi kalau punya hutang, selesaikan hutangnya sama orang yang pernah dia pinjam. Kalau dia menipu, balikin orang yang dia tipu. Kalau misalkan dia pernah ngemplang duitnya orang, harus dikembalikan duit orang yang pernah dia kemplang. Atau dia pernah curang nih, markup harga, gak amanah, dikasih amanah daripada orang lain lalu dia berkhianat, maka dia harus kembalikan detil per detilnya. Sama manusia baru lewat Allah, Allah akan ampuni. Makanya beda. Ada hakul adami yang gak boleh dilupa. Ada hakullah, urusannya sama Allah. Hakul adami, urusannya sama manusia. Maka jemaah, ini yang bahaya tuh kalau sama Allah mah tinggal istighfar. Yang bahaya tuh kalau sama manusia. Balikin dulu. Ya Ustadz pengen balikin, udah saya pengen tobat sekarang. Tapi saya gak tahu orangnya di mana. Sedekah atas nama beliau. Jemaah udah nyari di Facebook gak ketemu. TikTok gak ketemu, nyari di sosial media gak ketemu, maka jamaah nanti silahkan sedekah atas nama orang itu. Ya Allah, ini saya mau bayar utang tapi orangnya gak tahu kemana, bismillah. Atas nama orang itu ya Allah, Engkau tahu siapa dia, bismillah. Lunas insya Allah. Itu tentang hakul adami. Jadi jangan sembarangan, hak adami itu berat, urusan anak Adam harus selesai dulu sesama urusan anak Adam. Kalau enggak, sampai kiamat bakal dituntut. Waliyazubillahi min dzalik. Ada lagi pertanyaan hadirin? Fadhol, Pak, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang amal soleh Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Shadaqallahul Azim. An-Nisa ayat 69. Pertanyaannya Pak Ustadz, Allah berjanji akan menyetandarkan amal kita kepada Rasul, Nabi dan para syuhada. Sementara umur kita mungkin kalau Allah menghendaki 70 tahun Pak Ustadz, sementara untuk 0 umur sampai 15 masa balik belum terhitung, dan kita untuk Islam yang sebenarnya mulai umur 40-an tahun Pak Ustadz. Sementara kalau Allah menghendaki umur 70 berarti masih sisa umur 30 tahun. Bagaimana Allah melipat gandakan untuk masuk surga Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Saya akhiri. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni miladunka sultanan nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Pak Waluyo sekeluarga semoga semakin dimuliakan Allah, jamaah maaf dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Gimana caranya umur yang terbatas mengizinkan dengan pertolongan Allah kita duduk di surganya Allah? Caranya sabda Rasulullah SAW, Nabi pernah menukil kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu, Allah balas minimal 10 kali lipat. Lipatan itu yang membuat kita nanti insya Allah perlahan pantas duduk di surganya Allah. Belum lagi sabda Nabi SAW yang lain, sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat Allah balas, au at'afin kasira, atau tak terhingga. Belum lagi hadiah-hadiah dari Allah yang seperti malam Qadar atau Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Belum lagi jamaah, Nabi pernah bersabda, sungguh kalian wahai umatku setara atau lebih dari 70 umat-umat sebelum kita. Jadi kualitasnya umatnya Nabi Muhammad itu 70 kali lipat lebih baik daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan cara itu, wasilah itu, insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat terus jemaah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon disalamkan untuk keluarga. Kami titip salam untuk keluarga, dan jamaah juga mohon juga disampaikan kepada yang lain kalau ada yang mau inden untuk belajar bareng di SD Hafiz Quran SHQ MAF di Muhammad Al-Fatih, disampaikan aja. Tapi kalau nggak ada biayanya gimana Ustadz? Nggak usah mikirin tentang kalau memang tidak punya biayanya, datang saja, sampaikan saja, asalkan benar tulus, jujur, tapi ingin anaknya belajar, mudah-mudahan jadi jariyah. Nanti masjid mudah-mudahan juga terus membersamai insya Allah. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan guru-guru kami yang sedang sakit. Ya Allah, angkat penyakit beliau, sehatkan beliau supaya beliau terus bisa membersamai kami dengan ilmu-ilmu beliau. Mudahkan kami terus istiqomah, terus semangat dalam berjihad, mencari ilmu, menimba ilmu selagi beliau guru-guru kami masih bisa membersamai. Ya Allah, karuniai kami hati yang lapang, dada yang lebar untuk menerima sepahit apapun kenyataan yang akan terjadi.
Sekelam apapun kami di masa lalu, ampuni dosa-dosa kami. Seburuk apapun kami di masa lalu, maafkan semua keburukan kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat menjadi keturunan yang salih salihah, menjadi keturunan yang dekat dengan Engkau, dicintai oleh-Mu, dirahmati oleh-Mu. Karuniai kami hidup tenang ya Allah, tidak banyak drama, hidup yang penuh dengan kebaikan. Kirim untuk kami orang-orang yang baik, circle-circle yang baik. Izinkan kami terus dibersamai oleh orang-orang yang ikhlas, tulus, hanya mencari ridho-Mu semata ya Allah. Bersihkan hati kami dari iri, dengki, riya, sum'ah, merasa lebih daripada yang lain, merasa ingin dipuji, merasa penyakit merasa dan penyakit merasa. Hilangkan jauh-jauh dari hati kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan tangan ini berderma, fikir ini terus berfikir tentang agungnya Engkau, hati ini terus berzikir kepada Engkau. Diamnya kami adalah mengingat-Mu, berdirinya kami terus mengingat-Mu, duduk dan berbaringnya kami adalah terus mengingat-Mu. Mudahkan ya Allah, kami sedang berikhtiar untuk membangun kawasan yang mudah-mudahan Engkau ridhoi, kawasan yang di dalamnya banyak para penghafal Al-Quran. Mudahkan berkahi ridhoi ya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih. Mudahkan berkahi ridhoi ya Allah SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, berkahi ridhoi rahmati Ma'had Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, dan ridhoi semua masjid, semua sekolah dan semua ma'had, semua pondok pesantren di seluruh dunia ini milik seluruh kaum muslimin. Izinkan kami semua kelak berkumpul kembali di syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami punya iman yang istiqomah. Wafatkan kami dan seluruh kaum muslimin di tanah suci Mekkah atau tanah suci Madinah. Makamkan kami ya Allah di pemakaman Ma'la atau pemakaman Baqi ya Allah. Dan izinkan mudah-mudahan kami wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih juga sudah membersamai jamaah. Terima kasih meluangkan waktu. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Salam takzim keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat teman-teman, Mas jangan dimatiin dulu boleh? Oh ya, buat teman-teman, kalau ada yang mau membersamai dalam peluang amal jariah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun ruang-ruang kelas untuk SD Hafiz Quran, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Tanahnya sudah disiapkan, insya Allah per hari ini, bahkan per kemarin sudah mulai disiapkan, akan segera dibangun ruang kelas untuk SD Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. SHQ, maaf, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.